Jadi sumber hukum Islam. Jadi kalau disimpulkan, kembali kepada bab bid'ah, membuat agama itu sumber hukumnya Al-Quran, Sunnah, ini adalah pokok. Kemudian yang ketiga, ijma ulama yang menghasilkan, nah ini poin-poin tadi, menghasilkan kias, masalih mursal dan yang lainnya. Perhatikan, inilah agama. Inilah apa? Ini agama. Bukan agama itu Quran dan hadis Nabi saja. Makanya ketika orang menganggap agama itu sumbernya hanya Quran dan hadis Nabi saja, sunnah Nabi saja, ketika tidak ada di Quran, di sunnah, bid'ah, 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 bid'ah. Jadinya begitu. Ya, ibarat pakai baju harusnya XL, pakai yang kecil apa? S. Enak apa enggak? Bahasa Jermannya merecet. Pakai agama pikirannya sempit, jadi haririn hidup. Akhirnya bilang itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Sumber hukum benar yang pokok Quran dan Sunnah, tapi ada tambahannya menjadi sumber hukum. Ijmanya ulama. Ulama membuat kaidah-kaidah, ada qiyas, ada bab masalih mursalah. Nah, yang disebut agama, lihat sumber hukumnya. Sumber hukumnya Quran, Sunnah, ijma ulama, qiyas, ada masalih mursalah, adat, urf, qaul sahabat. Ini semua adalah agama. Apabila seseorang membuat-buat yang baru, ucapan, ya, bacaan, perbuatan, di atas namakan agama, tapi sumbernya tidak ada di Quran, sumbernya tidak ada di sunnah Nabi, sumbernya tidak ada di ijma ulama, sumbernya tidak ada di qiyas dan yang lainnya, itulah bid'ah. Paham bid'ah itu? Dilihat di qiyas nggak ada, dilihat masalih mursalah nggak ada, dilihat ijmanya ulama nggak ada, itulah bid'ah. Jadi bid'ah itu perkara baru, baik ucapan, perbuatan yang tidak bersumber dari agama, di mana sumber hukum agama tadi Quran, Sunnah, ijma ulama, tidak ada di situ, disisipkan di atas namakan agama, itulah bid'ah yang konsekuensinya neraka. Ya, gitu. Nah, maka oleh sebab itu, ya, kata Imam Syafi'i, bid'ah itu dibagi dua. Ada bid'ah yang hasanah, ada yang sayyi'ah atau mahmudah, atau mahmudah atau sayyi'ah atau mazmumah. Nah, itulah pandangan Imam Syafi'i. Sehingga bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Mana yang hasanah kata Imam Syafi'i? Yang hasanah itu yang tidak menyelisihi Quran, yang tidak menyelisihi sunnah, yang tidak menyelisihi ijma ulama dengan perangkat ijtihadnya tadi, qiyas dan yang lain-lainnya. Kalau bid'ah sayyi'ah, mazmumah, yang buruk, mana? Yang mayukhalifu, apa-apa yang menyelisihi Quran, menyelisihi sunnah Nabi, menyelisihi ijtihad ulama, ya, menyelisih, itu bid'ahnya sayyi'ah atau mazmumah yang konsekuensinya neraka. Jadi tidak setiap yang baru semuanya masuk neraka. Kuncinya apa? Ini kuncinya. Kalau perkara yang baru itu tidak menyelisihi Quran, sunnah Nabi, ijmanya ulama dan perangkat ijtihadnya, maka itu walaupun bid'ah tapi jadi hasanah, jadi baik.
Kalau perkara yang baru itu menyelisihi Quran, Sunnah, atau menyelisihi ijma'nya ulama dan perangkatnya ijtihad ulama, qiyas, masalih mursalah, maka bid'ah itulah sayyi'ah, mazmumah, konsekuensinya neraka. Itu ya. Ya, paham apa tidak? Paham apa enggak ini? Kalau nggak paham jangan pulang aja dah. Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Sehingga karena melihat ya, bid'ah itu luas, agama itu luas, urusan agama itu luas, sumber hukum Islam itu luas, sehingga patokannya satu saja. Kalau perkara yang baru itu bid'ah, perkara yang baru itu adalah sesuai dengan sumber hukum. Sumber hukum itu ada berapa tadi? Quran, Sunnah, ijma ulama, dan ijtihadnya ulama. Ada qiyas. Nah, kalau ada dari situ, oh berarti bukan bid'ah, tapi bid'ahnya hasanah. Tapi kalau perkara yang baru itu tidak sesuai dengan Quran, Sunnah Nabi, ijma'nya ulama, tidak sesuai dengan qiyas, masalih mursalah, nah itu bid'ahnya yang sayyi'ah, yang buruk, berkonsekuensi neraka. Nah, itu aja dah ya. Mudah-mudahan sampai ngantuk-ngantuk ini. Saking mikir gitu ya. Ya. Jadi ngodoan yang kemarin, Rebo kemarin lah ya. Dikodok sekarang. Itu aja kaitan dengan bid'ah. Ya, ini perkara yang sangat penting. Salah memahaminya, nanti kita akan terjerumus jadi kelompok yang tabdi'i itu yang membid'ah-bid'ahkan amalan orang lain. Ya. Tapi dengan memahami bid'ah yang benar, yang lurus, seperti yang diterima oleh Aisyah tadi, maka membuat kita terang benderang mana yang agama, mana yang bukan agama, atau mana yang disisipkan ke dalam agama, padahal bukan agama. Jadi bid'ah itu perkara yang baru, tapi disisipkan ke dalam agama. Dilihat tidak ada dalam Qur'annya, Sunnah Nabinya, ijma ulamanya, dan hasil ijtihad seperti qiyas, masalih mursalah dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.